Tema hari ini adalah judulnya adalah 17 tempat yang menentukan rapture Elia. Ini adalah seri Jalan Transfigurasi bagian keempat, ya. Jadi kita punya satu seri besar, tema besar itu Jalan Transfigurasi. Kalau kita dari sejak Adam, itu seri yang ke-1, Henok ada 2 part, berarti seri kedua, ketiga. Dan hari ini kita akan bahas Elia, ya, ini seri Transfigurasi yang keempat. Tapi judul temanya adalah 17 tempat yang menentukan rapture Elia. Dan saya tidak bacakan, karena ayat referensi panjang sekali, karena ini bicara 17 tempat. Hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal 19 ayat 18. Jadi 17 tempat ini, hari ini saya hanya membahas tempat 1 sampai 8, nanti 9 sampai 17 saya akan bahas di bagian yang kedua. Dan ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 sampai 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Dan untuk menyingkat waktu, saya pikir karena ini banyak sekali, saya akan tidak semua baca ayatnya. Ya, jadi saudara catat-catat saja, nggak bisa semua saya bacakan supaya lebih cepat. Oke. Jadi saudara, kita akan melihat 17 tempat yang dikunjungi oleh Elia sampai Elia benar-benar menerima tubuh transfigurasi, diubah dan diangkat ke surga. Dan kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dikatakan bahwa memang Elia tidak ngalamin kematian. Kita baca, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, maksudnya Elia dengan Elisa. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Elia tidak pernah mengalami kematian. Tetapi dia diangkat hidup-hidup ke surga. Dipindahkan hidup-hidup ke surga. Maka kita bisa simpulkan bahwa Elia adalah orang yang telah menerima tubuh transfigurasi. Dan kalau saudara mendengarkan khotbah saya yang berjudul Rapture Elia, ini akan semakin memperkaya pemahaman saudara lebih lengkap, lebih utuh kalau saya dengarkan khotbah yang ini juga. Karena khotbah ini sangat relate sama khotbah hari ini juga. Nama Elia sendiri dalam bahasa Ibrani, Elia itu artinya adalah Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Dan dari nama Elia ini, Tuhan adalah Allah, nama Elia ini sedang menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan yang pertama, bahwa kedatangan Yesus yang pertama dan kedua sedang memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan kalau kedatangan yang pertama Yesus ditolak, dan kemudian dia disalibkan, dibunuh, tetapi kedatangan kedua, Yesus akan memperlihatkan dirinya sekali lagi bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dunia tidak bisa menyalibkan dia lagi. Tetapi dunia yang akan dihakimi oleh dia, yang menolak dia. Jadi selama ini Yesus dihina, diejek, dicemooh, dipermalukan, dikatakan bahwa dia adalah bukan Allah, dia adalah anak dari hasil perjinahan, dan dia hanya seperti manusia biasa atau nabi-nabi yang lain, dilecehkan di atas kayu salib, dipermalukan, dihina, diolok-olok. Tetapi ketika nanti kedatangan kedua, dia akan datang memperlihatkan dirinya sebenarnya. Kenapa? Karena dia akan datang dengan memperlihatkan dirinya dalam kemuliaan Allah Bapa. Ini ada di Matius 16:27. Dan di situ orang-orang yang selama ini mencemooh, menghina, dan melecehkan dia akan sangat menyesal dan meratap, tapi sudah terlambat. Penghakiman akan diberikan buat mereka yang hari ini mencemooh Yesus. Jadi nama Elia adalah foreshadow atau bayangan yang menubuatkan tentang Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Jadi Elia diangkat dengan angin badai ke surga, dengan kereta api dan kuda api, maka jelas Elia tidak mengalami kematian. Dan setelah dia diangkat ke surga, para murid-murid atau pengikut Elia berpikir bahwa Elia mungkin mati di satu tempat, dan kemudian mereka mengusulkan untuk bilang sama Elisa, izinkan kami mencari mayatnya. Nah, Elisa mengizinkan mereka, setelah mereka mencarinya selama 3 hari 3 malam, mereka tidak dapat menemukan mayatnya. Maka jelas, Elia tidak mati, dan ia diangkat ke surga, karena mayatnya tidak ditemukan. Dan Alkitab dengan jelas bersaksi dengan fakta ini, bahwa Elia tidak mengalami kematian, tetapi diangkat. Pertanyaan adalah gini, kalau begitu, kita juga mau seperti Elia, betul nggak? Kita mau diangkat juga ke surga, di rapture. Pertanyaan adalah begini, orang seperti apakah Elia ini? Kalau kita lihat, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa Elia ini orang seperti apa. Kita lihat. Yakobus 5:17. Dikatakan bahwa Elia ini adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Sekali lagi. Elia ini manusia biasa sama seperti kita. Kita baca Yakobus 5:17.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi Elia dikatakan manusia biasa sama seperti kita. Dan ia sungguh-sungguh berdoa supaya tidak turun hujan dan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan sekarang kita akan lihat kata biasa di sini. Manusia biasa. Kata biasa di sini, ungkapan biasa di sini dalam bahasa Yunani adalah homeopates. Homeopates. Artinya memiliki sifat, perasaan, hasrat, dan area kelemahan yang sama seperti kita. Tidak berbeda sama sekali. Secara godaan yang diterima, secara hasrat, keinginan, sama persis. Kayak kita, dia nggak dalam arti dia tidak imun akan dosa. Dia bisa ditawarin dosa. Dia bisa tergoda seperti kita, sama. Oke? Dan ini maksudnya, homeopates ini artinya begitu. Dan di bagian Alkitab yang lain, di Alkitab Perjanjian Baru, kita bisa lihat ungkapan ini juga tentang manusia biasa ini, homeopates ini. Ini kita bisa lihat ungkapan ini dari Rasul Paulus. Jadi ada satu peristiwa, Rasul Paulus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir di Listra. Oke? Saya mau ke sana kalau bisa. Kenapa? Saya pengen banget ke Listra. Mau tahu? Kenapa saya pengen ke Listra? Kalau bisa saya mau ke Listra. Karena di situ Rasul Paulus pernah mati. Dilempar batu hampir mati. Bukan hampir mati sebenarnya, mati. Itulah kunjungan dia lihat surga yang sesungguhnya di hari itu. Di Listra. Sejak peristiwa inilah dia dibunuh. Jadi seumur hidup orang yang didoakan ini belum pernah berjalan pakai kakinya. Dia lumpuh. Dan ketika orang-orang semua menyaksikan mujizat itu, mereka menjadi sangat terkejut dan mereka bersujud di bawah kaki Rasul Paulus dan Barnabas dan berkata, "Engkau ini adalah dewa yang selama ini kami sembah dan sekarang kau datang mengunjungi kami." Dan Rasul Paulus mereka sebut sebagai Hermes dan Barnabas disebut sebagai Zeus. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus disebut Hermes? Karena Rasul Paulus lebih banyak bicara dibandingkan Rasul Barnabas. Karena Rasul Paulus sebagai yang banyak bicara, maka dia dianggap sebagai yang diutus oleh dewa Zeus. Itu sebabnya mereka sebut Rasul Paulus sebagai Hermes, dewa Hermes. Tapi Rasul Paulus bilang gini, jangan sembah kami. Kami ini hanya manusia biasa. Dan kata di sini adalah homeopates. Kami sama seperti kalian. Jadi mengapa kalian perlakukan kami, menyembah kami selayaknya seorang dewa? Kami bukan dewa, kami hanya manusia biasa, sama seperti kalian. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 14 ayat 8, ayat 11 sampai 12 dan 15 kita lihat. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Ayat 11. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ayat 12. Barnabas mereka sebut sebagai Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai Hermes. Karena ia yang berbicara. Oke, ayat 15. Ini Paulus katakan, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, homeopates, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi sekali lagi, manusia biasa di sini adalah homeopates. Sekarang kita lihat Elia yang dirapture ke surga juga homeopates, manusia biasa seperti kita. Secara sifat, perasaan, hasrat, godaan-godaan yang dia alami itu sama seperti kita. Dan Elia ini ternyata tidak mati, ia ditransfigurasi dan diangkat ke surga. Maka bagi kita hari ini, kisah Henok, kisah Elia yang dirapture ke surga, ini bukan kisah hidup orang lain. Ini adalah kisah hidup kita juga. Karena mereka manusia biasa, kita juga manusia biasa, sama seperti kita. Memiliki sifat alamiah yang sama seperti kita hari ini. Jadi karena itu kita harus percaya bahwa rapture ini juga jadi milik kita. Dan sesuai tema kita, tema besar kita, jalan transfigurasi, masalahnya hanya adalah apakah kita mau berjalan di jalan transfigurasi ini atau tidak. Karena pada dasarnya, hakikatnya, Henok, Elia, dan kita punya esensi yang sama. Punya manusia biasa yang sama. Hakikat dan sifat kita, natural kita, sama dengan mereka. Itu sebabnya saudara, pilihan sekarang ada di tangan kita semua.
Apakah kita mau jadikan ini kisah hidup orang lain? Atau kisah hidup kita juga? Rapture ini. Amin. Saudara mengerti maksudnya? Amin. Jadi saudara, jika kita sungguh-sungguh memiliki iman akan transfigurasi ini, maka kita akan jadi orang yang bisa menerima transfigurasi ini. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan transfigurasi ini melebihi keinginan yang lain, keinginan untuk jadi sukses, kaya, dan terkenal, melebihi apapun juga, kita menginginkan transfigurasi ini, maka kita akan di-rapture ke surga. Kalau begitu saudara, apa yang harus kita miliki untuk kita di-rapture? Yang pertama-tama, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya akan transfigurasi. Apakah saudara percaya bahwa saudara akan ditransfigurasi? Amin. Apakah saudara hidupnya sudah seperti orang yang berjalan di jalan transfigurasi? Belum. Jadi saudara percaya atau tidak? Kiranya saudara harus percaya ini. Betul? Kenapa kita percaya tentang transfigurasi ini? Karena transfigurasi adalah dunia tanpa mengalami kematian. Saudara, dunia di mana kita hidup sekarang ada dunia yang dipenuhi dan sepenuhnya telah dikuasai dengan namanya kematian. Betul? Saudara setuju gak ini? Setuju gak? Contohnya apa? Bahwa dunia ini sudah dikuasai, dipenuhi oleh kematian. Contohnya apa, saudara? Kita bisa lihat dari ekspresi teman-teman kita. Atau ekspresi diri kita sendiri. Contohnya yang sederhana lah. Aduh, aku lapar banget loh. Sampai kayak mau mati rasanya, laparnya. Betul gak? Atau ketika kita mengalami masalah yang sangat berat dalam hidup kita, masalah yang besar. Ya, kita akan bilang, aduh, lebih baik saya mati saja. Pernah ngomong itu? Itu tanda bahwa kematian udah sangat menguasai kita sebenarnya. Kita lebih percaya kita akan mati daripada kita akan hidup. Contohnya apa lagi? Kalau kita baru bikin kesalahan, ekspresi spontannya apa? Aduh, mati gua. Kenapa? Aduh, hidup gua. Kenapa nggak bilang gitu? Kenapa? Mati gua. Itu artinya kita begitu dikuasai dengan namanya kematian. Kadang-kadang di dalam pernikahan begitu susah, ya kan? Kita merasa bahwa lebih baik saya mati aja deh daripada menderita begini. Itu memperlihatkan bahwa kematian itu menguasai hidup kita semua hari ini, dunia ini. Secara spontan, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kematian. Jadi saudara, ketika kita susah, yang kita cari adalah ekspresinya cari hidup atau mati. Mati. Itu artinya memang kita sudah benar-benar dikuasai dan ditaklukkan dengan namanya kematian. Kita lebih percaya akan kematian daripada hidup. Kita melihat kematian adalah solusi yang terbaik. Kematian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri hidup yang penuh kesengsaraan ini. Yang penderitaan ini. Kita nggak bisa lihat chance, peluang, kesempatan yang Tuhan tawarkan lewatnya namanya jalan hidup. Itu tubuh transfigurasi. Itu sebabnya saya katakan di poin pertama ini bahwa saudara dan saya, kita harus jadi orang yang sungguh-sungguh percaya akan tubuh transfigurasi ini. Karena kecenderungan kita sebenarnya lebih percaya tentang kematian daripada hidup. Betul? Itu sebabnya kita butuh iman. Itu sebabnya saudara, sesusah apapun hidup ini, sekali lagi, sesusah apapun hidup ini, jangan bilang minta apa? Mati. Tapi minta apa? Hidup. Mulai hari ini mari kita sama-sama belajar untuk buang kamus kata mau mati. Tapi kita bilang sesusah apapun kita bilang apa? Aku mau hidup. Aduh, susah sekali hidup ini. Tapi aku mau hidup. Aduh, kamu nyebelin banget tapi aku mau hidup. Mari kita cari hidup hari ini. Ketika kita cari hidup, kita percaya ada tubuh ubah di depan kita. Tubuh transfigurasi. Sehingga kita akan di-rapture. Sama seperti Henok dan Elia. Mereka mulai belajar untuk membuang kata mau mati. Jadi saudara, mari kita memiliki iman seperti itu. Yaitu iman hari ini menghancurkan kematian dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang menang atas kematian. Amin. Amin. Jadi Henok di dalam hidupnya tidak ada sedikit pun istilah kata mati keluar dari mulutnya. Kecuali Elia. Ya kan? Kiranya sama seperti Henok, kita dipenuhi dengan kesadaran akan iman tubuh transfigurasi ini. Dan kita menjadi orang yang akan terus mencari hidup daripada mencari mati. Karena kita punya Allah, kita adalah Allah yang apa? Allah yang hidup. Karena kita punya Allah yang hidup, Dia akan menghadiahkan kita apa? Tubuh ubah, tubuh transfigurasi. Amin. Amin. Amin semua. Amin. Kiranya ini amin saudara menjadi aminnya kita semua. Amin.
Yang kedua, kita harus memiliki doa yang sungguh-sungguh. Yakobus 5:17 tadi katakan bahwa ia sungguh-sungguh berdoa supaya tidak turun hujan dan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Jadi Allah mendengar doa Elia, dan doa Elia ini yang begitu sungguh-sungguh bahkan bisa menentukan arah cuaca. Bahwa hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan ungkapan sungguh-sungguh di sini dalam bahasa Yunani adalah prosyuke. Dan kata berdoa sendiri dalam bahasa Yunani adalah prosyokomai. Dan kedua ini, dua kata ini berasal dari akar kata yang sama. Maka dari akar kata yang sama ini kita bisa tahu bahwa ketika kita berdoa, kita tidak bisa hanya sekedar berdoa. Atau hanya rutinitas berdoa. Tetapi kita harus punya doa, ketika kita berdoa, kita harus berdoa yang sungguh-sungguh. Berdoa dengan penuh keyakinan. Kalau begitu seperti apa doa yang sungguh-sungguh? Itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Berdoa sampai hal itu benar-benar terjadi. Dalam arti adalah berdoa ketika tidak terjadi, berdoa lagi. Ketika tidak terjadi, berdoa lagi. Ketika tidak terjadi, berdoa lagi. Berdoa terus sampai itu terjadi jika itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Soalnya ingat di kekristenan kita dulu di 30-40 tahun yang lalu mungkin ada istilah push. Saya pernah dengar itu? Push. P-U-S-H. Push. Apa itu push? Pray until something happens. Push. Ini maksudnya doa yang sungguh-sungguh. Berdoa sampai itu terjadi. Seringkali waktu kita berdoa, ketika doa kita tidak dijawab, kita menyerah, kita tidak berdoa lagi. Dan itu bukan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sikap yang harus kita miliki adalah ketika kita berdoa, kita harus berdoa kalau itu memang kehendak Allah. Kita harus berdoa dan berdoa terus sampai itu digenapi dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan sudah janji sesuatu kepada saudara, dan itu belum terjadi, saudara harus berdoa dan berdoa lagi, dan berdoa lagi, dan berdoa lagi, dan berdoa lagi, dan berdoa lagi. Sampai itu terjadi. Kalau Tuhan sudah janjikan itu. Jadi ini harus kita pahami. Bahwa ketika kita berdoa, bahwa Allah Bapa akan menjawab doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi sebelum kita berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyerahkan segala-galanya ke dalam kehendak Allah Bapa. Sekali lagi, sebelum kita berdoa, kita harus menyerahkan segala-galanya ke dalam kehendak Allah Bapa. Saya tahu kita punya keinginan, tapi Allah Bapa juga punya kehendak. Kiranya kita menyamakan keinginan kita dengan kehendak Allah Bapa. Dan kalau keinginan kita cocok sesuai dengan kehendak Allah Bapa, itu pasti akan terjadi. Walaupun saudara lihat belum terjadi. Maka saudara harus berdoa dan berdoa lagi. Berdoa dan berdoa lagi. Sampai itu terjadi. Jadi, apakah saudara sudah menyerahkan segala keputusan saudara ke dalam kehendak tangan Allah Bapa? Sudah? Sudah? Berapa persen? 80%. Mari yang 80 naikkan 90 sampai 100, amin. Jadi saudara, kita sering berkata, iya saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Allah Bapa. Tetapi kenyataannya, dalam hidup kita sering mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Pengalaman kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita seringkali menyelesaikan masalah hidup kita pakai cara-cara kita sendiri. Mengandalkan koneksi kita. Padahal kita berkata terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan setelah kita udah pakai cara-cara kita dan tidak berhasil, sudah mentok, baru itu waktu kita apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan kenyataannya kita seperti itu. Dan Allah Bapa tidak senang kalau kita mencari Dia, setelah kita sudah mentok pakai cara-cara kita, metode kita, baru kita cari Dia. Tetapi harusnya sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus tanya pendapat Allah Bapa. Sebelum persoalan semakin membesar, kita harus tanya Allah Bapa. Sebelum terjadi apa-apa, kita harus menyerahkan semua keputusan ke dalam tangan Allah Bapa. Apakah masalah menjadi lebih baik atau masalah menjadi semakin buruk? Sebelum itu semua terjadi, kita harus jadi orang yang melibatkan Allah Bapa. Dan seperti itu artinya berdoa yang sungguh-sungguh. Yaitu menyerahkan segala sesuatu ke dalam kehendak Allah Bapa dan terus berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa sampai itu benar-benar terjadi. Kalau begitu saudara, apa yang harus kita doakan sungguh-sungguh? Kita harus berdoa sungguh-sungguh buat apa? Kita harus berdoa untuk minta menerima tubuh ubah ini. Tubuh transfigurasi. Untuk meminta kita di rapture seperti Henok dan Elia. Saya pernah doakan ini sebagai list doa syafaat saudara? Doa untuk rapture? Pernah? Sering? Tiap hari? Sering? Ya. Yang lain gimana? Sering?
Jarang ya. Kebanyakan orang jarang sih ya. Jarang. Pasti kita jarang. Kita bayangkan doain tuh Pak, bisnis kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya enggak? Kita jarang doa, Tuhan beri aku tubuh rapture, beri aku tubuh transfigurasi, buat aku bisa ditransfigurasi, buat aku bisa punya iman seperti Henok. Kita jarang doa seperti itu. Jadi rapture bukan bisa di rapture hanya orang kepengen rapture. Ada ketentuan seseorang layak untuk di rapture atau tidak di rapture. Dan hal ini kita bisa melihat dari seluruh kehidupan Elia. Dia melewati 17 lokasi yang berbeda. Setelah dia melewati 17 lokasi yang berbeda, baru dia terima rapture, diangkat ke surga. Maka 17 tempat yang ditempuh Elia ini harus jadi 17 tempat yang kita tempuh juga kalau kita semua mau di rapture. Angka 17 angka yang sangat penting. Angka 17 adalah angka yang melambangkan kemenangan yang sempurna. Angka 17 itu terdiri dari angka 10 dan angka 7. Angka 10 artinya penuh, angka kepenuhan atau angka penuh, lengkap. Dan angka 7 kita tahu, artinya angka yang sempurna, itu artinya kesempurnaan. Maka 17 adalah melambangkan kepenuhan sempurna. Maka kita bisa tahu bahwa orang yang telah melewati 17 tempat ini artinya seseorang yang telah mencapai kemenangan yang sempurna, mencapai kemenangan sempurna. Dan kalau saya katakan bahwa orang ini telah mencapai kemenangan yang sempurna, kalau kita katakan dia menang, maka artinya ada sesuatu yang dia sudah kalahkan. Betul apa ya? Harusnya iya. Betul? Dia menang, berarti ada yang dia kalahin. Betul apa ya? Ya kan? Tapi saudara, siapa saja yang menempuh 17 tempat ini di Alkitab? Jalan kemenangan sempurna. Yang pertama adalah Yakub. Setelah dia melarikan diri ke Padan Aram, dia diperbudak oleh Laban, dan pada akhirnya tempat ke-17 dia itu adalah Gua Makpela. Apa itu Gua Makpela? Gua Makpela adalah kuburan orang beriman saja. Gua Makpela ada kuburan dari bapak-bapak beriman. Nggak semua orang dikuburkan di sana. Siapa yang dikuburkan di sana? Yang adalah representatif. Ini sangat eksklusif, saudara. Sangat prestisius secara rohani bisa dikubur di Makpela. Kenapa? Karena siapa yang bisa dikubur di sana? Contoh, siapa dikubur di sana? Abraham, bapak orang beriman. Bapak seluruh orang beriman adalah Abraham. Seluruh orang beriman, bapaknya siapa? Abraham. Dan Abraham dikubur di mana? Gua Makpela. Dan Yakub dikubur di mana? Gua Makpela. Dan Gua Makpela adalah perhentian yang ke-17 dari seluruh perjalanan Yakub. Siapa lagi dikubur sana? Istrinya Abraham, Sarah. Siapa lagi? Istrinya Yakub, Lea. Siapa lagi kubur di sana? Ishak. Ishak dikubur di sana. Siapa lagi? Istrinya Ishak, Ribka dikubur di sana. Tadi saya bilang istrinya Yakub, siapa yang dikubur di sana? Lea. Bahkan Rahel tidak dikubur di sana. Dan kita sudah belajar kenapa Rahel tidak dikubur di sana. Jadi artinya hanya orang spesial yang punya iman yang luar biasa, yang layak buat dikubur di Gua Makpela. Jadi kita bisa lihat bahwa Yakub telah mengakhiri iman dia yang sempurna setelah diproses di 17 tempat. Dan endingnya dia berakhir dikubur di Gua Makpela. Artinya Alkitab mengakui bahwa imannya sempurna, dia menang secara sempurna. Yang berikutnya siapa? Daud. Daud dikejar-kejar Saul dan dia lari ke sebanyak 16 tempat. Dan tempat di mana yang ke-17 terakhir waktu dia menang, itu adalah di Hebron. Di Hebron. Hebron ada tempat yang ke-17 dan di Hebron Daud jadi raja atas Yehuda Selatan. Setelah dia jadi raja selama 7 tahun 6 bulan di Hebron, Daud memindahkan kerajaannya ke Yerusalem dan di situ dia dinobatkan sebagai raja atas seluruh Israel. Utara dan selatan. Tadinya cuma hanya selatan. Sekarang di utara juga. Dan ia menjadi raja atas seluruh suku Israel. Memerintah selama 33 tahun. Di Yerusalem. Tapi tempat yang ke-17 itu di Hebron. Ini sesuai dengan 2 Samuel 5, 4-5, 1 Raja-Raja 2 ayat 11, 1 Tawarik 3, 4-5. Jadi Daud juga telah melalui 17 tempat dan mencapai kemenangan sempurna. Pada akhirnya di Hebron jadi raja. Di tempat yang ke-17 itu. Kemenangan yang sempurna. Amin. Haleluya. Jadi 17 tempat adalah proses latihan iman seseorang. Sampai orang itu bisa mencapai puncak iman yang sempurna. Kemenangan sempurna.
Jadi angka 17 ini sangat penting. Ini memperlihatkan bahwa level pertumbuhan iman seseorang yang semakin progresif. 17 tempat ini adalah proses medan pelatihan iman bagi Yakub, bagi Daud, bagi Elia. Khususnya Elia, 17 tempat ini adalah tempat di mana dia di rapture. Tempat yang ke-17. Dan 17 tempat medan pelatihan Elia ini hari ini akan jadi tempat pelatihan kita hari ini. Amin. Kita kayak sedang dikirim ke camp pelatihan. Harus lewatin 17 tempat ini. Sehingga kita harus belajar arti dari 17 tempat ini. Baru kita bisa masuk ke yang ke-17. Kita di rapture. Amin. Amin. Mari kita kirim diri kita ke training ground. Training camp 17 tempat ini. Hari ini. Sehingga kita semua bisa di rapture. Amin. Amin. Jadi 17 tempat ini. Saya katakan bahwa adalah gambaran orang yang menang secara sempurna. Orang yang mengalami kemenangan sempurna. Dan orang yang menang artinya dia ada yang dia kalahkan. Maka dari 17 tempat ini sebenarnya, apa yang harus kita menang? Apa yang harus kita kalahkan? Apa itu? 17 tempat ini ada 3 hal yang harus saudara kalahkan. Dari 17 tempat ini, 3 hal. Yang pertama, itu adalah diri sendiri. Yang kedua adalah dosa di dalam diri saudara. Dan yang ketiga adalah dunia di dalam diri saudara. Apa aja? Diri sendiri, dosa, dunia. Ini harus dihafalin. Apa aja? Diri sendiri, dosa, dunia. Jadi kemenangan yang sejati bukan tentang mengalahkan orang lain. Kemenangan yang sejati adalah bicara bagaimana mengalahkan 3 hal ini. Diri sendiri, dosa, dan dunia di dalam diri kita. Dan 17 tempat yang dilalui Elia ini, kita akan lihat. Ini akan jadi model bagi kita untuk cara mengalahkan 3 hal ini di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengalahkan 3 hal ini, maka kita akan di rapture ke surga. Amin. Amin. Semoga setiap kita ini, setelah mempelajari 17 tempat ini, kita dapat menjadi orang yang mengalahkan 3 hal ini. 17 lokasi yang berbeda ini, saudara akan lihat penjelasannya di sesi-sesi minggu ke depan. Penjelasan arti-artinya. Hari ini hanya saya jelaskan sekelewat aja. Sampai 2 minggu berturut-turut ini saya hanya lewatin aja. Saudara hanya lihat sekilas. Nanti minggu-minggu berikutnya akan saya gali secara dalam satu-satu artinya. Jadi saudara, hanya bagi mereka yang menang saja bisa mengalahkan 3 hal ini. Alkitab katakan orang yang menang akan bisa makan apa? Buah dari pohon kehidupan. Di mana ayatnya? Wahyu 2 ayat 7b. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Maka, kalau kita kaitkan tentang orang yang menang bisa makan dari buah pohon kehidupan, maka bagi mereka yang bisa makan pohon kehidupan, dipastikan bahwa mereka adalah apa? Orang-orang yang akan apa? Menerima tubuh transfigurasi, rapture di akhir zaman. Amin. 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 Itu sebabnya 17 tempat ini adalah tempat penentuan. Apakah saudara akan dicatat sebagai orang yang menang dalam iman, atau sebagai orang yang telah dikalahkan oleh 3 hal ini. Oke, sekarang kita lihat. Fasten your seatbelt. We're gonna start. 17 tempat yang menentukan rapture Elia sesuai tema kita. Yang pertama, tempat pertama adalah Tisbe. Saya pernah dengar nama ini, Tisbe. Maybe this is first time ya. Tisbe. Kota apa ini Tisbe? Tisbe adalah tempat kelahiran Elia. Kota di mana Elia berasal. Sesuai dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 1a dikatakan, lalu berkata Elia orang apa? Orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Jadi dikatakan Elia adalah orang Tisbe. Jadi setelah Elia tumbuh dewasa, Allah memanggil Elia pertama kali dan memberikan perintah kepada dia di Tisbe. Dan perintah Tuhan kepada Elia adalah untuk Elia pergi kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini siapa? Raja Ahab adalah raja daripada kerajaan Israel Utara. Waktu kerajaan Daud terpecah menjadi 2 bagian. Israel Utara dan Yehuda Selatan. Di bagian bawah Yehuda Selatan. Ahab ini adalah raja di bagian wilayah utara. Ya. Wilayah utara lebih besar daripada Yehuda Selatan. Dulunya Daud pegang 2 wilayah ini, utara selatan. Tapi karena dosa, Salomo juga berdosa, akhirnya dikoyakan kerajaan jadi kebagi 2. Jadi di zaman Elia bertugas menjadi nabi,
Raja di zaman itu adalah Ahab. Dan maka Tuhan perintahkan untuk Elia pergi kepada Ahab. Dan waktu itu kerajaan Israel Utara, ibu kotanya ada di Samaria. Maka tempat kedua Elia pergi, ketika Tuhan kasih perintah dia meninggalkan tempat kelahirannya dan dia pergi ke Samaria. Maka tempat yang kedua adalah Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara di zaman itu. Ahab memerintah sebagai raja di ibu kota itu, di Samaria. Dan tugas pertama yang Tuhan beri buat Elia adalah Elia harus pergi kepada Ahab, sampaikan firman Tuhan yang tidak enak didengar, bahwa hujan tidak akan ada lagi untuk bertahun-tahun ke depan. Kecuali Elia mengatakan akan hujan, baru akan hujan. Sakti banget. Jadi Elia berdiri di hadapan Raja Ahab di Samaria, dan dia sampaikan pesan ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan hujan sekarang, maka baru hujan. Dan kemudian Allah memerintahkan Elia untuk segera pergi ke tempat yang ketiga, yaitu di mana? Yaitu di Sungai Kerit. Ini ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi Ahab pasti marah sekali, dan Ahab pengen bunuh dia. Maka Tuhan umpetin Elia, sana bersembunyi ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit, Allah mengizinkan Elia untuk bertahan hidup di sana dengan makan roti dan daging yang dibawa sama burung-burung gagak ke dia. Tetapi setelah beberapa waktu, karena tidak turun hujan, Sungai Kerit menjadi kering kerontang, kering. Dan Allah akhirnya memerintahkan Elia lagi untuk memindahkan dia, untuk menjaga, menyelamatkan nyawanya, memindahkan dia ke tempat yang keempat, yaitu di Sarfat, di wilayah orang kafir. Ini sesuai dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 24. Jadi Allah suruh Elia tinggal di rumah seorang janda di Sarfat, janda miskin. Ini sesuai dengan 1 Raja 17 ayat 8 24, nanti saya baca. Kita baca ayat 9 saja, dikatakan ini, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sidon itu wilayah orang kafir. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi karena selama 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan, maka cara Allah memelihara Elia, Allah memindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya dia tetap bisa hidup. Segitunya Tuhan menjaga hidup saudara, mengemban misi tugas Tuhan. Nggak mungkin dibikin mati. Ya. Intinya nggak mati lah ya. Susah pasti iya. Tapi mati tidak. Ya. Melarat aku tidak tahu. Intinya nggak akan mati aja. Pokoknya bisa makan, bisa minum lah. Bisa hidup, nggak mati. Ya kan? Sengsara, pasti sengsara ikut Tuhan. Pasti menderita. Tuhan tapi jagain terus. Cara Allah pelihara Elia juga agak unik. Nggak dipindahin ke rumah janda kaya raya. Dipindahin ke janda miskin. Tapi itulah seperti itu cara kerja Allah. Bekerja dalam cara yang mustahil. Supaya kita nggak bisa sombong ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan. Jadi janda miskin ini yang kasih makan Elia. Jadi ketika janda ini kasih makan Elia, janda ini juga mengalami mujizat bahwa tepung dan minyak di dalam rumahnya dibuli-buli tidak pernah habis. Sekarang kita akan lihat peta-peta lokasi yang saya sampaikan. Kita lihat, yang pertama yang saya lingkarkan itu Tisbe. Tisbe itu tempat kelahiran Elia. Itu ada kota asal Elia. Dan kemudian Allah suruh dia pergi untuk ketemu Ahab di Samaria. Dan dia ketemu Ahab di Samaria. Jarak antara Tisbe ke Samaria, Elia harus menempuh perjalanan jaraknya kurang lebih 46 km. Dan dari Samaria, karena Ahab marah, Allah harus menyembunyikan Elia. Allah perintahkan Elia segera bersembunyi di Sungai Kerit, tempat yang ketiga. Dari Samaria sampai ke Sungai Kerit, jarak perjalanan tempuh Elia adalah 84 km. Dan karena Sungai Kerit mulai kering, karena tidak ada hujan, sekarang Elia dipindah lebih jauh lagi, pergi ke daerah orang kafir di atas, di utara, yaitu di Sarfat, di wilayah Sidon. Jarak perjalanan dari Sungai Kerit ke Sidon, perjalanan menempuh perjalanan jarak 106 km. Dan nama-nama lokasi yang saya sampaikan di sini, namanya hari ini mungkin agak berbeda. Nggak sama seperti zaman dulu di Alkitab. Namanya bisa berubah. Dan jarak-jarak ini hanya sifatnya estimasi dan perkiraan. Supaya saudara bisa lebih mendalami dan menjiwai
perjalanan berpindah-pindah Elia. Dan setelah dari Sarfat, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke arah selatan, ke bawah, ke selatan, yaitu ke Gunung Karmel. Dan jarak perjalanan ini tempuh Elia dari Sarfat ke Gunung Karmel adalah 100 km. Tetapi kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, saudara akan menemukan bahwa Gunung Karmel bukanlah tempat kelima. Karena Sarfat tempat keempat, Gunung Karmel itu bukan tempat kelima. Tapi itu tempat keenam. Karena sebelumnya ada tempat kelima. Tempat kelima itu apa? Jadi sebelum Elia sampai ke Gunung Karmel, dia tidak langsung sampai ke Gunung Karmel. Di dalam perjalanan ke Gunung Karmel, dia bertemu dengan seorang yang bernama Obadja. Dan juga dia bertemu Ahab di satu tempat, yang tidak disebutkan tempatnya di mana. Oke? Dan kita tidak tahu lokasinya di mana, tetapi itu pasti satu jalan perjalanan dengan menuju ke Gunung Karmel. Jadi kita bisa simpulkan bahwa lokasinya harusnya tidak jauh-jauh dari Gunung Karmel. Ada di sekitar berdekatan di wilayah Gunung Karmel. Itu sebabnya saya kasih dot warna putih, kurang lebih ada di situ lokasinya. Karena kita tidak sebut lokasinya. Jadi Elia ketemu Obadja dan akhirnya Ahab di situ. Di tempat yang saya kasih dot warna putih. Nah, Obadja ini siapa? Obadja ini orang baik. Ini orang kepercayaan Ahab, tapi orang baik. Baiknya apa maksudnya? Waktu Ahab dan Isabel memerintahkan membunuh nabi-nabi yang takut akan Tuhan, Obadja ini yang nyelamatin. Nabi-nabi ini diumpetin sama Obadja ini. Dia orang baik. Tapi dia juga orang kepercayaan Ahab. Jadi sampai di tempat ini yang saya kasih dot ini tempat kelima. Elia bertemu dengan Obadja dan juga Ahab akhirnya. Mereka ketemu. Elia minta supaya Ahab kumpulin nabi Baalnya yang berjumlah 450 orang. Dan nabi Asyeranya, nabi palsu Asyeranya yang berjumlah 400 orang untuk tanding, untuk duel sama dirinya di Gunung Karmel. Ini ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Saudara senang gak? Alkitab jadi apa ya? Saudara tuh kayak masuk ke dunia itu hari ini. Selama ini saya cuma denger dong ceritanya. Tapi sekarang saudara bisa kayak orang tuh rekonstruksi ulang, kayak masuk ke dimensi dunia di mana Alkitab Elia sedang hidup. Kalau saya lihat tempat ini memang benar ada. Bukti tempat ini ada, tempat yang saya bilang ini yang tidak disebutkan tempatnya. Tempat di mana Elia bertemu Obadja. Saya bisa lihat catatannya di 1 Raja-Raja 18 ayat 7 sampai 15. Kita baca ayat 7. Saya cepat aja. Ini agak panjang soalnya. Sedang Obadja di tengah jalan, perhatikan baik-baik. Sedang Obadja sedang di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, itu Elia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Ayat 8, jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, maksudnya Ahab. Elia ada, aku ketemu Elia. Lu kan mau bunuh dia? Ini gue ketemu dia sekarang. Ayat 9, lihat nih. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Soal bingung gak? Kenapa si Obadja ngomong gini? Kenapa? Mau tebak gak sebelum baca terlalu banyak? Skipin, back. Supaya enggak. Kenapa? Kenapa Obadja takut? Karena Elia bilang, kasih tahu sama Ahab, aku di sini. Terus Obadja bilang, wah kamu celakain saya kalau ngomong kayak gini. Nanti aku dibunuh sama Ahab. Kenapa? Kenapa Obadja takut dibunuh sama Ahab? Elia cuma pesan gini, kasih tahu, aku di sini. Kan tadi Elia kan bersembunyi. Sekarang Elia muncul nih, kasih lihat. Ahab, kamu mau bunuh saya kan? Nih, saya di sini sekarang. Saya di sini, di spot yang tadi saya dot. Saya di sini, saya tungguin. Gini, rekonstruksi ceritanya Elia bilang sama Obadja, Obadja kasih tahu, aku di sini. Terus Obadja bilang, nanti aku dibunuh kalau aku ngomong gitu. Tahu nggak kenapa? Obadja datengin Ahab dong, samperin Ahab. Tuanku raja, aku sudah ketemu Elia di sono. Terus Ahab bilang, oke, kita ke sana. Obadja takut, pas sampai di sana Elia kabur ngumpet, matilah dia. Ya apa betul? Make sense gak? Iya, dia takut kan sebelumnya Elia ngumpet-ngumpet. Terus tiba-tiba bilang, aku di sini, aku tungguin, tuanmu kasih tahu aku di sini. Dia takutlah, dia bawa ke situ, Elia nggak ada, hilang, matilah dia. Kenapa lu nggak bunuh aja tadi? Betul? Betul nggak? Oke, jelas ya. Itu ceritanya begitu. Benar, ini Alkitabiah, bukan saya ngarang. Ayat 10 makanya baca. Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Bayangin tuh, si Ahab sampai ngegeledah seluruh negeri loh.
Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia akan menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa memang kamu nggak umpetin tuh orang, bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Ayat 11. Dan sekarang kau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Elia ada di sini. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi padamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui, diumpetin sama Tuhan. Celakalah gua. Lucu ya? Pintar juga si Obadja. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal, ini kasihan banget dia ngomong ini, padahal hambamu ini dari sejak kecil, takut akan Tuhan. Doa apa gua? Gua ini udah begitu sungguh-sungguh sama Tuhan, terus lu bikin gua pencobaan seberat ini, kalau nanti kamu dilarin sama Tuhan, matilah gua. Terus ayat 13, makanya tadi saya di awal, saya bilang dia orang baik, dia ini orang baik. Ayat 13. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan? Pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Siano, permintaan ini bikin dia susah jadinya. Ayat 14, dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu, Elia ada di sini. Ia pasti akan membunuh aku, maksudnya kalau kamu gak ada. Jawab Elia 15. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Gila, ini serem banget. Kalau saja Elia berani gak? Ayo. Kemarin diumpet-umpetin sama Tuhan, tapi sekarang Tuhan bilang, tunjukin diri kamu. Itu gak ada kepastian antara hidup atau mati sudah. Wah, nantang banget kan? Kasih tahu aku udah di sini, aku nungguin dia. Maka tempat yang kelima adalah tempat Elia bertemu Obadja. Betul? Setuju? Ada tempat itu, betul? Jadi kalau kita teliti ada tempat kelima. Jadi Obadja sendiri sedang dalam perjalanan sebenarnya dapat misi dari Ahab untuk cari mata air. Karena kan kering. Hewan-hewan perlu minum. Jadi Ahab kasih misi ke Obadja untuk cari tempat di mana ada mata air supaya hewan bisa minum. Tetapi pasti selain itu ada misi yang lain. Misi yang lain adalah sekalian cari Elia. Supaya kita bisa bunuh dia. Karena gara-gara dia kita sengsara nih sekarang 3 tahun ini nih. Gara-gara orang ini. Tetapi secara menakjubkan, kalau saya teliti mempelajari Alkitab, saya tahu bahwa Elia berangkatnya dari mana tadi? Elia berangkatnya dari Sarfat, tapi Obadja berangkat dari titik yang berbeda loh. Betul apa ya? Dan secara luar biasa, Tuhan gabrokin, Tuhan ketemuin mereka di satu tempat. Tadi, tempat yang saya kasih dot itu. Jadi ini hal yang luar biasa, bahwa meskipun mereka berangkat dari titik yang berbeda, tetapi Tuhan mempertemukan mereka di satu tempat yang sama. Dan semua ini Allah yang mengatur. Udah diatur sama Tuhan. Makanya kalau saya bisa ngatur, ketemu orang yang tepat buat bisnis, ketemu orang yang tepat buat jadi karyawan, itu Tuhan yang ngatur, bukan karena saya yang pinter. Kalau Tuhan gak atur, saya cari karyawan yang setia, sampai jenggotan pun belum tentu ketemu orang yang terbaik. Kan Tuhan atur. Tapi saya bilang karena gue yang pinter interview. Ya capek. Saya pinter interview juga bisa kecolongan. Saya pernah interview orang. Udah punya pacar belum? Dia bilang. Belum punya pacar. Udahannya setelah kerja sama saya 3 bulan. Hamil dia bunting. Marah lah saya. Saya bilang kamu belum pacar. Ya pertanyaan kan belum punya pacar. Tapi gak tanya udah punya suami belum. Gila-gila orang sekarang. Hah? Itu aja punya karunia baca roh loh. Saya bisa baca orang. Itu bisa kecolongan. Kalau bukan Tuhan ketemu dengan kita dengan orang yang tepat. Jangan kita sombong. Relasi bisnis, customer, itu semua Tuhan yang kasih kok. Saudara mau kaya, mau dapat duit, kalau Tuhan gak blessing, kerja sampai gondokan juga belum tentu ada hasil. Duitnya hilang aja gak tahu kemana. Kata orang digondol setan. Duitnya masuk tapi bolong di belakang. Duitnya masuk di depan, bocor di belakang. Jadi saudara balik lagi. Kita jadi ngomongin apa lagi nih? Balik lagi. Jadi meski mereka dalam titik yang berbeda, tapi tetap ketemu di satu poin yang sama. Saya pernah ngalamin gini gak? Pasti belum. Muka-mukanya belum pernah. Saya pernah ngalamin gak? Kayak gini. Ketemu teman saudara, gak janjian tapi bisa ketemu titik yang sama. Tanpa janjian. Pernah? Yakin pernah. Ini saya cerita kisah saya pernah ngalamin. Saya lagi nyetir bawa mobil.
lagi bahas kerjaan sama teman saya, sesuatu yang penting. Tentunya nggak pegang ya, nyetir pakai Bluetooth dari mobil saya ada Bluetooth, jadi saya bisa ngomong aja dari suara speaker Bluetooth saya. Tapi sambil nyetir, saya ngomong dong sama teman saya, bahas kerjaan lah. Tiba-tiba lagi saya nyetir, teman saya bilang, mobil kamu yang platnya ini kan? Iya, saya persis ada di belakang kamu. Amazing gak? Saya persis ada di belakang kamu katanya. Masa? Terus teman saya majuin mobilnya, kita buka kaca, sambil masih bunyi kan nyambungan. Hai, terus kita pisah lagi. Itu aja bisa terjadi. Jadi saya percaya, ini benar ada yang kayak gini. Jadi ini sesuatu yang aneh, tapi ini Tuhan yang atur. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 7, kita lihat di sini katakan, sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Nah, kata bertemu di sini dalam bahasa Ibrani ada kirah. Kirah ini artinya adalah pertemuan yang telah diatur. Itu kata kirah di sini. Siapa yang atur? Tuhan. Jadi semua pertemuan ini benar-benar atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Semua atas seizin Tuhan, kedua orang ini bisa ketemu. Jadi kata kirah ini di Alkitab juga banyak dipakai tentang pertemuan yang diatur oleh Tuhan. Contohnya kasus pertama adalah waktu Raja Sodom bertemu dengan Abraham. Ketika Abraham berhasil mengalahkan 4 kerajaan yang baru menaklukkan Timur Tengah, Abraham berhasil menyelamatkan Lot dan kemudian Abraham disambut bertemu dengan Raja Sodom. Ini ada di Kejadian 14 ayat 17. Kalau saya lihat, Raja Sodom keluar untuk menyambut Abraham di lembah Syawe. Dan kata menyambut di sini dalam bahasa Ibrani ada kirah. Artinya bahwa Allah yang mengatur bagaimana caranya, akhirnya Raja Sodom bisa ketemu sama Abraham. Kedua adalah kasus ketika Abraham bertemu dengan 3 malaikat. Ketika Abraham bertemu dengan 3 malaikat di Kejadian 18 ayat 2, dikatakan bahwa dia melihat 3 orang ini, dan Abraham berlari ke pintu kemahnya untuk menyambut orang ini, 3 orang ini, dan bersujud di tanah. Dan sekali lagi kata menyambut di sini, dalam bahasa Ibrani ada kira. Ini memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah pertemuan yang diatur oleh Tuhan, pertemuan yang atas pemeliharaan Tuhan. Dan mengapa kita bisa katakan bahwa ini Tuhan yang atur pertemuan itu dengan 3 orang ini? Karena dari 3 orang ini, 1 orangnya adalah siapa? Makanya saya bilang ini pertemuan diatur oleh Tuhan. Dari 3 orang ini, dari 3 malaikat ini, 1 ini adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Yang mengambil rupa malaikat. Tuhan itu sendiri. Itu adalah Allah itu sendiri. Meskipun ayat itu tidak mengatakan dari 3 malaikat itu salah satunya adalah Tuhan, tapi itu adalah Allah sendiri dari 3 orang itu. 1 itu ada Tuhan. Yang ketiga, kasusnya adalah ketika Lot bertemu dengan 2 malaikat di kota Sodom. Di Kejadian 19 ayat 1. Ketika Lot sedang duduk dekat pintu gerbang Sodom, dia melihat ada 2 orang ini. Dan dia berdiri dan menemui mereka, dan sujud di bawah kaki orang ini menyentuh sampai tanah. Dan kata menemui di sini dalam bahasa Ibrani ada kirah. Jadi kirah memperlihatkan adalah pertemuan yang telah diatur oleh Tuhan. Pertemuan di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu Obadya ada di mana, dan Tuhan juga tahu Elia ada di mana. Dan Tuhan atur, mereka bisa ketemu. Persis di tempat yang sama. Kalau saya lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 7, dikatakan sedang Obadya ada di tengah jalan. Dan kata di tengah jalan ini adalah jalan yang ditempuh Elia dari Sarfat sampai ke Gunung Karmel. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pertemuan Obadya, lokasinya ada di dekat Gunung Karmel. Itu sebabnya, setelah pertemuan itu, Obadya pergi cari Ahab, Ahabnya dibawa ketemu Elia di tempat yang tadi saya kasih dot putih, dan di situ Elia suruh Ahab untuk kumpulkan semua 850 nabi palsunya untuk duel di Gunung Karmel. Lalu saya lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 16-19, lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya, kemudian Ahab pergi menemui Elia, betul? Dan Elianya untungnya nggak pergi, nggak hilang, ada di situ. Kalau nggak Obadya bakal mati. Dan segera sesudah melihat Elia berkata kepadanya, engkau itu yang, nah itu dia, kamu nih manusia sialan ini nih, kamu ini yang mencelakakan Israel. Jadi Elia akhirnya ketemu, Elia gak diangkat Tuhan, Elia gak diumpetin, selamatlah nyawa Obadya. Kalau gak celaka, ya kan? Dan ayat 18 jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau. Engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu ayat 19, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu
Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ini saudara, kalau kita jadi Elia, ini serem banget sih. Saudara ngomongan kayak gini serem loh. Saudara sedang nantang orang nomor 1 di negeri itu. Berarti kalau saya nantang dia si Raja Ahab ini, saudara sedang menantang seluruh kekuatan militernya. Ini seperti saudara nantang presiden saudara. Ajak ribut. Saya pikir seluruh polisi tentara gak cari saudara. Tapi ini Elia nantangin. Dan saya bisa lihat seperti ini jalan orang yang mau di rapture. Gak menyayangkan nyawanya, betul gak? Yang taat aja. Ngomong meskipun bisa bikin dia celaka dan nyakitin hati raja. Ya kan? Saudara kalau nantang orang yang punya kekuatan itu serem loh. Tapi Elia dengan berani ngomong. Dia ambil resiko. Apapun juga bahkan harus kehilangan nyawa. Maka akhirnya di tempat yang ke-6. Yaitu di Gunung Karmel. Duel itu diadakan. Pertandingan itu diadakan. Elia melawan 850 nabi palsu. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 20-42. Dan nabi palsu ini mereka melakukan duel, yaitu mereka meletakkan korban binatang supaya api turun membakar korban itu. Dan 850 nabi ini, korban yang mereka persembahkan itu tidak disentuh sama sekali oleh Tuhan. Hanya korban mesbah yang dibangun Elia yang ditaruh korban binatang itu yang dijama oleh apinya Tuhan. Api Tuhan turun menyambar korban bakaran Elia. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa api Roh Kudus akan turun ke tempat di mana dia berkenan. Maka artinya bahwa gereja yang di mana api Roh Kudus Tuhan turun, itulah gereja Tuhan yang sejati. Dan di Gunung Karmel, Elia melakukan perbuatan yang besar. Hari itu hujan akan turun. Hujan akan turun. Sehingga menghentikan seluruh kelaparan dan kekeringan di negeri selama 3 tahun 6 bulan. Maka berikutnya adalah Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke tempat ke-7, yaitu di Israel. Ini sesuai dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 45-46. Jadi setelah peristiwa api membakar korbannya Elia, ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Kemana Ahab pergi? Yisrael. Dari Karmel, Ahab pergi mana? Yisrael. Dan dari Karmel, Elia pergi ke mana? Tempat ke-7? Yisrael. Mereka sama-sama pergi ke tempat yang sama, betul gak? Setuju? Bisa ikutin? Tetapi lihat ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan dia ngapain? Berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Ahab naik apa? Elia naik apa? Pakai kaki. Lari. Tapi siapa yang nyampe duluan? Elia sampai duluan. Make sense gak? Dari Gunung Karmel ke Yesreel, kita lihat peta kita. So lihat Gunung Karmel itu tempat ke-6. Dari Gunung Karmel ke Yesreel itu jaraknya adalah 25 km. Jadi Elia berlari 25 km. Dengan kecepatan super cepat. Ini adegan yang sangat menakjubkan saudara. Kalau kita nggak rekonstruksi seperti ini, saudara nggak akan kebayang. Ini cerita yang sangat menarik sebenarnya. Luar biasa. Ketika Ahab pergi pakai kereta kuda yang lari dengan kencang, tentunya kudanya bukan cuma satu, ada banyak narik keretanya dia. Tetapi Elia hanya pakai kaki yang lari dan dia nyalip Ahab. Jadi kalau saudara tahu film Flash, keluaran Marvel, Flash, you know Flash? Hah? Itu hanya kisah dongeng. Ada Flash yang beneran di dunia nyata. Namanya siapa? Flash Elia. Elia mendadak punya kekuatan superhero. Seperti superhero di Marvel, tapi ini dalam dunia yang nyata. Elia berlari dengan kencang. Seperti film Flash itu. Dan dia sampai duluan di Israel. Dengan jarak tempuh 25 km. 25 kilo itu jauh loh saudara. Nggak dekat itu. Saudara senang? Luar biasa firman Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kedahsyatan Tuhan. Kuasa Tuhan. Oke. Saudara jangan seru doang. Ternyata Flash yang asli. Namanya sebenarnya disembunyikan selama ini. Namanya adalah Elia. Jangan cuma senang di situ. Apa yang kita bisa belajar? Dengan Elia yang berlari dengan seperti Flash. Mendahului Ahab. Apa yang kita bisa belajar? Apa arti rohani, arti dalamnya? Yang pertama bahwa kuasa Allah yang dahsyat dapat membuat kita unggul, saudara.
melebihi orang lain. Amin. Amin. Bukan kita, tapi siapa? Allah. Allah yang menjadikan kita lebih unggul dari orang lain. Dari seluruh orang yang masukin penawaran. Nggak tahu gimana penawaran saudara ke perusahaan itu yang dilihat. Itu siapa? Allah. Dari semua orang yang ngelamar mau di posisi direktur. 100 orang, 200 orang mau di posisi direktur. Saudara yang ditunjuk untuk jadi direktur di perusahaan besar itu. Siapa yang atur? Allah. Tidak mungkin seorang bisa lari lebih cepat daripada kereta yang ditarik oleh banyak kuda. Tetapi tangan Allah ikut campur tangan atas hidup kita. Sehingga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Yesus katakan di Markus 9:23b dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Hanya orang yang percaya. Filipi 4:13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dia itu Yesus yang memberi apa? Kekuatan. Untuk jadi unggul. Untuk menjadi yang terdepan. Untuk yang menjadi yang melebihi yang lain. Yesaya 40:31, kita bisa lihat gambaran kekuatan yang diterima Elia ini ada di Yesaya 40:31. Dikatakan bahwa, akan tetapi mereka menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap. Seperti burung rajawan. Mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Bukankah itu yang dialami Elia? Berlari dengan jarak 25 km. Itu jauh banget loh. Lari gak berhenti-berhenti. Lucu juga si Elia ya. Kok gak capek-capek ya? Kok capek-capek ya? Kenceng banget lari ya kayak film Flash. Gak pakai minum, gak pakai istirahat. Tiba-tiba dia kakinya gak pegel sedikit pun. Ini dia ayatnya. Ini ayatnya ada. Dikatakan bahwa mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi letih. Tuhan suka lelucon bukan? Lelucon yang luar biasa. Dunia seperti ini yang saudara punya hari ini. Jika Tuhan berkenan atas hidup saudara, kuasa yang dahsyat itu akan turun atas hidup saudara. Allah akan memberikan kuasa untuk menjadi seorang pelajar yang paling unggul. Kuasa menjadi seorang mahasiswa, karyawan, pebisnis, seorang profesional yang unggul di bidang saudara masing-masing. Kuasa Allah akan membuat saudara mendahului orang lain, melebihi orang lain, menyelesaikan tugas saudara dengan yang terbaik, melebihi yang lain. Dan itu sudah banyak kasus cerita seperti itu di Alkitab contohnya. Yusuf, 3 teman Daniel, bahkan Daniel, mereka menjadi yang unggul dibanding yang lain. Raja Daud, Raja Salomo, saya lihat bagaimana mereka menjadi yang unggul dibanding orang lain. Pelajaran rohani yang kedua, arti dalam rohani yang kedua Elia bisa mendahului Ahab ini apa? Ini memperlihatkan bahwa Elia, dia adalah orang yang lebih unggul daripada Ahab. Siapa Ahab? Ahab adalah orang yang mewakili kerajaan Israel Utara. Dan jabatan dia adalah seorang raja. Siapa Elia? Elia adalah orang yang mewakili siapa? Allah. Dia adalah jabatannya adalah seorang nabi Allah. Kalau saya tanya saudara, jujur. Pertanyaan ini, hebatan mana? Presiden atau pendeta? Yang benar kan? Pasti coba cepat kali, gak usah pakai mikir. Itu presiden. Kenapa? Presiden bisa atur satu negara. Presiden bisa pakai kekuatan militernya buat hantam negara lain. Bisa pakai kekuatan militernya buat tangkap orang. Jadi kalau ditanya hebatan pendeta atau presiden? Presiden. Berarti harusnya di hari itu semua orang berpikir, hebatan mana? Orang pada umumnya akan berpikir, hebatan mana? Elia atau Ahab? Pasti orang pikir Ahab lah. Ngaku Elia. Tapi lewat kasus ini, kita bisa lihat bahwa orang yang diurapi Tuhan, dia tetap lebih unggul daripada presiden atau raja ataupun siapapun di dunia ini. Jadi saudara, melalui adegan ini, kita bisa tahu bahwa Ahab kalau dia bisa duduk di tahtanya, itu bukan karena dia yang hebat. Tetapi Allah yang menjadikan Ahab bisa menjadi pemimpin atas raja di Israel Utara. Jadi adegan mujizat ini memperlihatkan bahwa siapa yang lebih unggul sebenarnya adalah orang yang dipegang oleh Tuhan, sedang dipegang Tuhan. Bukan dari jabatannya. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang terdepan? Itu adalah semua orang yang mewakili Allah. Oleh karena itu saudara, kiranya bisnis kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, gereja kita ada di bawah pimpinan Allah. Amin. Bukan di bawah kepemimpinan kita.
Sehingga apapun yang kita kerjakan di pelayanan, di karir, di bisnis, kita tahu bahwa semua keberhasilan ini karena Allah. Jangan seperti Ahab yang merasa dirinya hebat karena kemampuannya, yang dia pikir ini karena dirinya hebat. Itu sebabnya di Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia merancangkan jalannya, tetapi Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Jadi meskipun kita membuat semua rencana kita, rencana ini, rencana itu, tetapi kita harus berkata, Tuhan, kiranya bukan rencanaku, tetapi rencanamu. Bukan aku yang membuat ini berhasil, tetapi engkau yang membuat ini berhasil. Maka pasti Allah akan menuntun langkah-langkah kita untuk membuat kita berhasil. Amin. Tetapi kalau kita bilang bahwa, oh ini karena saya yang pinter, karena saya yang punya pengalaman, karena saya yang bangun bisnis ini, maka Tuhan tidak akan berkenan dan Tuhan tidak akan menyertai. Dan apa yang kita buat tidak akan berhasil. Jadi itu sebabnya kita harus menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Ini bukan tentang seberapa hebat ide-ide kita. Ini bukan tentang seberapa brilian atau seberapa canggih pengalaman kita. Ini bukan bicara seberapa banyak keputusan-keputusan besar yang kita buat di depan yang membuat kita sukses. Tetapi ini bicara tentang yang terpenting adalah bagaimana Allah ada di dalam rencana itu. Allah ada di dalam bisnis kita. Allah ada di dalam pekerjaan kita. Allah ada di dalam keluarga kita. Baru semua proyek kita, baru apa yang kita kerjain dijadikan berhasil. Dan setelah peristiwa di Gunung Karmel, Isabel istri Ahab mengutus ajudannya dan bicara kepada Elia, aku akan membunuhmu. Maka Elia melarikan diri ke tempat yang ke-8, yaitu di Beersheba. Ini ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3, saya bisa baca sendiri. Itu untuk menghemat waktu. Kita baca ayat yang ketiga aja. Maka takutlah ia, maksudnya Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi di sini Elia takut, ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan dia pergi ke Beersheba. Beersheba ini bukan lagi wilayah kerajaan Israel Utara, bukan daerah kekuasaan Ahab lagi. Tetapi ada di dalam kerajaan Yehuda Selatan. Dan jadi Elia melarikan diri dari Isabel, meninggalkan negeri Israel Utara. Dia turun ke bawah ke kerajaan wilayah Yehuda Selatan. Dan Elia meninggalkan hambanya di sini, di Beersheba ini. Jadi kalau saya lihat jarak dari Yisrael, jadi tempat ke-8 adalah Beersheba. Jadi kalau saya lihat jarak dari Yisrael ke Beersheba kira-kira jaraknya 160 km. Kita sampai di sini saja, supaya saudara cerna dulu hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa pertama, ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa di atas orang yang Tuhan berkenan. Yang kedua adalah bahwa kita harus mengerti bahwa jika seseorang hidupnya dipegang oleh Tuhan, dia akan menjadi orang yang unggul dibandingkan yang lain. Dan tentunya saudara, keunggulan ini bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan karena pengaruh, bukan karena pengalaman seseorang. Tapi keunggulan ini semata-mata adalah karena hidup seseorang, hidup saya dan saudara dipegang oleh Tuhan. Maka Tuhan akan bikin perbedaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat perjalanan rapture Elia. Sehingga kami bisa melihat bagaimana Bapak Engkau menunjukkan hal-hal yang begitu luar biasa. Sehingga kami bisa masuk, menjiwai, mendalami perjalanan hidup Elia. Sampai nanti dia akan di rapture. Bapak tolong kami supaya kami lewat pelajaran ini, kami semakin jelas tahu perjalanan menuju tubuh ubah. Untuk kami terima rapture. Bahwa kami harus mengalahkan 3 hal dalam hidup kami. Yaitu dosa, diri kami sendiri, dan dunia di dalam hidup kami ini. Kiranya lewat perjalanan hidup Elia ini menjadi penyemangat, inspirasi bagi kami. Untuk kami boleh tahu bahwa kisah orang-orang yang di rapture ini bukan kisah orang lain. Bahwa Elia adalah manusia biasa. Sama seperti Henok, Elia, mereka manusia biasa, tapi mereka di rapture. Sehingga kami mengerti hari ini bahwa rapture ini bukan kisah hidup orang lain, tapi kisah hidup kami. Karena itu Bapak, sesuai dengan tema kami, tolong kami menjadi orang-orang yang berjalan di jalan transfigurasi. Berjalan di dalam jalan yang selalu berjalan bersama Allah, senantiasa. Sehingga kami boleh didapati iman kami berkenan, iman kami layak untuk menjadi orang yang menerima rapture. Kami mengucap syukur Bapak, kiranya hari ini juga jika ada jemaat yang sedang bergumul dengan sakit mereka,
Bapa, kiranya kami tahu bahwa ada kuasa Allah yang hebat di dalam firman Tuhan. Yang berkata, jadilah sembuh, maka kami sembuh. Kiranya setiap kami hari ini yang sakit, kami boleh menerima firman Allah yang berkata, jadilah sembuh. Sehingga kami menjadi sembuh bukan oleh perkataan manusia, tapi oleh perkataan Allah sendiri. Kiranya firman Allah yang hidup, bergerak dan bekerja di dalam setiap kami yang sakit. Mematikan setiap bakteri, sel-sel yang ganas, sehingga membunuh semua itu di dalam nama Yesus. Dan kiranya kami juga hari ini, jika kami ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami, keluarga kami, kiranya kasih karunia ada cukup untuk mengangkat kami, memulihkan keadaan kami. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu yang berharga. Kami menaikkan doa kami dengan satu nama, dengan rasa ucapan syukur di dalam satu nama yang berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan.